Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Afifa Aprilia dengan NPM 20.0401.0007 dan teman saya Anis Wahyu dengan NPM 20.0401.0008 ingin menyampaikan materi tentang tujuan, fungsi, sistem, dan teknik evaluasi pendidikan dalam Islam. Fungsi evaluasi pendidikan Islam. Secara garis besar dalam proses belajar mengajar, evaluasi memiliki fungsi pokok sebagai berikut. 1. Mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. 2. Untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem mengajar yang digunakan. 3. Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dalam rangka menerapkan prinsip keadilan dan keikhlasan, evaluasi pendidikan berfungsi menyimpan generasi muda untuk mengisi peran-peran masa hadapan dan memindahkan ilmu-ilmu berkaitan dengan peran-peran tersebut. Pemindahan pengetahuan kepada generasi muda, memindah nilai-nilai generasi tua kepada generasi muda, mendidik anak didiknya beramal di dunia ini untuk memetik kehasilan di akhirat. Seorang pendidik melakukan evaluasi di sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan agama. 2. Mengetahui prestasi hasil belajar guna menetapkan keputusan. 3. Untuk mengetahui efektivitas cara belajar dan mengajar yang telah dilakukan benar-benar tetap atau tidak, baik yang berkenaan dengan sikap guru maupun peserta didik. 4. Mengetahui perkembangan guna menetapkan keputusan yang tepat dan mewujudkan persaingan sehat dalam rangka berpacu dalam prestasi. 5. Untuk mengetahui sejauh mana kurikulum telah dipenuhi dengan proses kegiatan belajar mengajar. 6. Untuk mengetahui pembiayaan yang dibutuhkan dan yang dikeluarkan dalam berbagai kebutuhan. 7. Sebagai bahan laporan terhadap orang tua peserta didik. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Umar Hamalik bahwa fungsi evaluasi adalah untuk membantu peserta didik agar ia dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar, serta memberi bantuan padanya cara meraih suatu kepuasan bila berbuat sebagaimana mestinya. Selain itu, juga dapat membantu seorang pendidik dalam mempertimbangkan adekuat atau cukup memadai metode mengajarkan serta membantu dan mempertimbangkan administrasinya. Sementara pendapat lain mengemukakan evaluasi berfungsi sebagai 1. Mengidentifikasi dan merumuskan jarak dari sasaran-sasaran pokok dari kurikulum secara komprehensif. 2. Penetapan bagi tingkah laku apa yang harus direalisasikan oleh siswa. 3. Menyeleksi atau membentuk instrumen-instrumen yang valid, terpercaya dan praktis untuk menilai sasaran-sasaran utama proses kependidikan atau ciri-ciri khusus dari perkembangan dan pertumbuhan manusia didik. Adapun fungsi evaluasi menurut Abudin Nata adalah 1. Mengetahui tercapai tidaknya tujuan. 2. Memberi umpan balik bagi guru dalam melakukan proses pembelajaran. 3. Untuk menentukan kemajuan belajar. 4. Untuk mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan. 5. Untuk menempatkan murid pada situasi belajar yang tepat. 6. Bagi pendidik untuk mengatur proses pembelajaran. Bagi peserta didik untuk mengetahui kemampuan yang telah dicapai. Bagi masyarakat untuk mengetahui berhasil tidaknya pelaksanaan program. Selain itu, ada beberapa fungsi lain yang bisa disebut, yaitu fungsi seleksi, fungsi penempatan, fungsi pengukur keberhasilan, dan fungsi diagnosis. 2.
Tujuan evaluasi pendidikan Islam. Tujuan pendidikan merupakan kriteria atau ukuran dalam evaluasi pendidikan. Menurut Anas Sudijono, tujuan evaluasi adalah pertama, untuk mencari informasi atau bukti-bukti tentang sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan, atau sejauh mana batas kemampuan yang telah dicapai oleh seseorang atau sebuah lembaga. Kedua, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas cara dan proses yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Abdul Mujid dan kawan-kawan, tujuan evaluasi adalah 1. Mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan dan mengetahui tingkat perubahan perilakunya. 2. Mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, hingga yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengajar kekurangannya. 3. Mengumpulkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengatakan pengecekan yang sistematis terhadap hasil pendidikan yang telah dicapai untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Kegunaan evaluasi pendidikan Islam. Secara umum, ada 4 kegunaan evaluasi dalam pendidikan Islam sebagai berikut. 1. Dari segi pendidik, yaitu untuk membantu seseorang pendidik mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Dari segi peserta didik, yaitu membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. 3. Dari segi ahli fikih pendidikan Islam, untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. 4. Dari segi politik, mengambil kebijakan pendidikan Islam untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional atau Islam. Lalu, sasaran-sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besarnya melihat 4 kemampuan peserta didik, yaitu 1. Sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. 2. Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. 3. Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya. Dan yang terakhir, sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota masyarakat, serta selaku hafilahnya di muka bumi ini. Teknik evaluasi dalam pendidikan Islam. Tujuan umum evaluasi pendidikan adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, mengetahui tingkat efektivitas dari modem dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu pula. Demikian materi dari kami. Saya Afifah Aprilia Fani Dan saya Anis Wahyu, pamit undur diri. Bila ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, datangnya dari kami pribadi, maka mohon dimaafkan. Bila ada kelebihan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesalahan, datangnya dari kami pribadi, maka mohon dimaafkan. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.